0224000126. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penyerangan cybersecurity spoofing. Sebelum masuk ke materi tentang spoofing, kita ketahui dulu apa itu cybersecurity. Cybersecurity atau keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari berbagai bentuk serangan digital. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data agar tetap aman dari pihak yang tidak berwenang. Spoofing sendiri pengertiannya adalah tindakan pemalsuan identitas digital dengan tujuan menipu sistem atau pengguna agar mempercayai bahwa komunikasi atau data berasal dari sumber yang sah. Tujuan utama dari spoofing adalah untuk mengelabui korban agar memberikan informasi sensitif, mengunduh malware, atau membuka akses ke sistem jaringan tanpa izin. Spoofing biasanya dapat terjadi di berbagai bentuk komunikasi digital seperti email, jaringan, situs web, atau panggilan telepon. Jenis-jenis spoofing ada beberapa yaitu 1. Email spoofing, pemalsuan alamat pengirim email agar tampak berasal dari sumber resmi. 2. IP spoofing, pemalsuan alamat IP pengirim untuk menyembunyikan identitas atau melewati filter keamanan jaringan. 3. DNS spoofing, manipulasi data DNS agar pengguna diarahkan ke situs palsu. 4. Website atau URL spoofing, meniru tampilan dan alamat situs web agar menyerupai situs asli. 5. ARP spoofing, pemalsuan alamat match di jaringan lokalan untuk mencegat data antar perangkat. 6. GPS spoofing, memanipulasi jaringan lokasi agar perangkat salah menentukan posisi. 7. Seller ID atau SMS spoofing, menampilkan nomor palsu saat melakukan panggilan atau mengirim pesan untuk menipu korban. Cara kerja spoofing. Yang pertama, identifikasi target. Biasanya pelaku melakukan riset untuk memilih korban yang tepat, di antaranya individu, divisi keuangan, admin IT, atau server publik. Kemudian mengumpulkan informasi publik dan kebiasaan komunikasi untuk meningkatkan keberhasilan serangan. Yang kedua, persiapan identitas palsu. Penyerang menyiapkan identitas palsu yang meyakinkan seperti alamat email atau domain mirip, nomor telepon palsu, paket IP atau ARP yang dimanipulasi, atau bahkan sertifikat dan halaman web tiruan. Ketiga, pengiriman atau pemalsuan komunikasi. Identitas palsu dikirim melalui saluran yang dipercaya korban, biasanya melalui email, SMS, telepon, paket jaringan, atau link. Pesan kemudian dibuat sedemikian rupa agar melewati pemeriksaan awal dan terlihat urgent atau resmi. Keempat, eksploitasi kepercayaan. Korban karena tampilan yang meyakinkan atau tekanan urgensi mengambil tindakan yang diminta seperti mengklik link, buka lampiran, transfer dana, memasukkan kredensial, atau mengapprove akses. Yang kelima, eksfiltrasi atau dampak. Setelah korban bertindak, penyerang memperoleh hasil yang diinginkan yaitu kredensial, akses jaringan uang, data sensitif, atau kemampuan yang menyebar serangan lebih lanjut. Contoh kasus yang pertama ada kasus yang dialami oleh CEO fraud atau business email conference. Pada tahun 2023, sebuah perusahaan logistis di Indonesia mengalami kerugian lebih dari 1,2 miliar akibat serangan email spoofing. Seorang staf keuangan menerima email yang tampak dikirim oleh direktur utama. Dalam email tersebut, direktur meminta agar dilakukan transfer dana mendesak untuk membayar vendor proyek baru di luar negeri. Alamat pengirim tampak hampir sama, hanya berbeda satu huruf. Karena pesan terlihat profesional, lengkap dengan tanda tangan dan gaya bahasa khas direktur, staf pun langsung mentransfer uang tanpa melakukan verifikasi tambahan.
Beberapa jam kemudian, perusahaan baru menyadari bahwa email tersebut palsu dan dana yang sudah berpindah ke rekening luar negeri yang tidak bisa dilacak. Dampak dari kasus tersebut, kerugian finansial besar dan sulit dilacak kembali, gangguan operasional dan audit internal, turunnya kepercayaan mitra bisnis. Contoh kasus yang kedua yaitu situs bank palsu. Seorang pengguna di sebuah kota mengetik alamat resmi bank, contohnya www.bankindonesia.co.id, namun karena DNS cancel poisoning pada resolver ISP lokal atau kompromi router pelanggan, browser pengguna diarahkan ke situs tiruan yang tampak identik dengan situs bank. Situs palsu menampilkan halaman login lengkap dengan logo, tata letak, dan pesan keamanan yang meyakinkan, bahkan menampilkan ikon gembok karena sertifikat SSL palsu atau sertifikat yang dikeluarkan untuk domain mirip. Ketika pengguna mengetik username dan password, kredensial tersebut langsung tersalurkan ke server penyerang. Dalam beberapa jam puluhan nasabah melaporkan transaksi aneh. Banyak akun disalahgunakan untuk penarikan dana dan pembelian online. Dampak dari situs bank palsu ini yang pertama, pencurian kredensial dalam skala besar, kerugian finansial nasabah, dan komplain massal, kerusakan reputasi bank serta beban hukum atau kompensasi. Strategi pencegahan serangan spoofing. Yang pertama, verifikasi identitas pengirim. Selalu periksa alamat email, domain situs, dan nomor kontak sebelum menanggapi pesan penting. Hindari langsung mengeklik link atau membuka lampiran dari sumber tidak dikenal. 2. Gunakan protokol keamanan email dan jaringan. Aktifkan dan konfigurasikan teknologi seperti SPV, DKIM, dan DMARC untuk memverifikasi keaslian email. 3. Edukasi dan kesadaran pengguna. Lakukan pelatihan keamanan digital secara berkala agar karyawan atau pengguna mampu mengenali tanda-tanda spoofing dan tahu langkah apa yang harus dilakukan saat menerima pesan mencurigakan. 4. Gunakan multifaktor authentication. Tambahkan lapisan keamanan dengan meminta verifikasi tambahan seperti kode OTP, aplikasi autentikator, atau biometrik. Ini membantu mencegah akses ilegal meskipun kredensial dicuri. Kelima, monitoring dan incident response. Gunakan sistem pemantauan lalu lintas jaringan dan email untuk mendeteksi pola komunikasi aneh. Jika terjadi serangan, segera lakukan insiden response seperti memblokir akun yang terlibat, ubah kredensial, dan laporkan ke pihak berwenang atau tim keamanan cyber.